Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, tadi saya mendapatkan sebuah gambar yang menarik disertai caption seperti ini. Jika pandai menjilat adalah syarat mendapat tempat terhormat, jangan heran jika para anjing menjadi juaranya. Ya, kita tahu ya, anjing itu pandai menjilat dan dia akan sangat setia pada pemberi makannya. Ngomong-ngomong tentang anjing, Gus Yakut membandingkan suara azan yang merdu dengan gonggongan anjing. Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan kita harus tetap hargai. Itu saja intinya. Astagfirullahaladzim. Apakah tidak ada penyamaan lain yang bisa dipakai Gus Yakut untuk menjelaskan tentang pengaturan suara azan? Nampaknya Menteri Agama kita kali ini sangat kurang literasinya. Dia sulit mencari pengibaratan untuk mensandingkannya dengan suara azan. Ataukah di lingkungan rumahnya Gus Yakut banyak yang memelihara anjing? Sehingga yang terpikirkan itu, iya jangan juga seperti yang gambar tadi kita lihat. Karena keinginannya menjilat menjadi sebuah karakter seperti yang dimiliki oleh anjing. Pejabat yang satu ini terus-menerus cari masalah, bikin gaduh. Memang kalau kita cari siapa yang sebetulnya salah, mungkin tidak sepenuhnya Gus Yakut yang salah. Tapi yang memilih Gus Yakut jadi Menteri Agama. Kok bisa-bisanya orang seperti Yakut ini dijadikan Menteri Agama? Yang literasinya rendah. Mengurus hal-hal yang besar seperti dana haji saja itu belum beres. Tapi yang terus dipersoalkan adalah hal-hal yang seperti ini. Hal-hal teknis. Itu bukan wilayahnya kementerian. Itu bukan wilayahnya Anda mestinya. Kalau mau menjelaskan, dijelaskanlah oleh staf Anda. Metafor yang digunakan oleh Gus Yakut sudah menyakiti umat Islam. Kita tantang saja kalau begitu. Gus Yakut, saya tantang Anda. Sebelum Anda atur volume suara azan di masjid-masjid, Anda buktikan dulu kalau Anda mampu mengatur volume suara gonggongan anjing. Agar betul-betul relevan kalau memang mau disandingkan seperti itu. Ini jelas-jelas suara azan direndahkan, disamakan dengan gonggongan anjing. Saya tidak tahu apakah ini termasuk penistaan agama. Tapi yang pasti, Roy Suryo bersama timnya melaporkan Gus Yakut ini ke kepolisian. Kalau saya ditanya, anggap tetangga-tetangga saya memelihara anjing dan dia menggonggong bersamaan, saya terganggu tidak? Jelas, saya terganggu. Kemudian saya dikatakan, bagaimana kalau masjid-masjid di sekitar rumah saya azan bersamaan? Apakah Anda terganggu? Tidak. Tidak sama sekali. Azan itu panggilan sholat, panggilan kita beribadah. Maknanya sangat dalam. Jelas tidak bisa dibanding-bandingkan dengan gonggongan anjing. Oke, jadi saya sarankan segera, secepat-cepatnya Gus Yakut bicara lagi ke publik. Mohon maaf, ralat kalimat itu, bilang tidak ada maksud seperti itu. Bilang saja kalau yang terpikirkan di kepala Anda itu, ya penyamaannya dengan itu. Mohon maaf atas rendahnya literasi yang dimiliki. Saya kira itu jauh lebih baik. Dan ini juga menjadi catatan buat Pak Presiden. 2 tahun, bukan waktu yang sebentar. Tolong dipertimbangkan. Kalau Menteri Agama tetap Yakut, sungguh dikhawatirkan besok, lusa, minggu depan, bulan depan akan terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Kegaduhan yang semestinya tidak terjadi. Apakah ini sengaja dimunculkan untuk mengalihkan isu dari hal-hal yang besar, misalkan gitu ya, pemindahan ibu kota baru, dimonopolinya minyak, dibasukannya ke biodiesel? Tentu kita tidak berharap seperti itu. Karena kita tidak akan lupa. Kita akan ingatkan terus bagaimana tata kelola negara ini yang harus dibenahi.
baik untuk urusan ibu kota negara baru, untuk pengelolaan bahan pokok makanan, dan segala tata kelola yang ada di negeri ini akan terus kita kritisi. Tapi hal-hal yang seperti ini pun tentu tidak boleh luput dari perhatian kita. Kebayang saja nanti ada dialog di masjid ya, ketika seorang yang biasanya azan, kemudian dia jadi nggak mau azan. Pas ditanya kenapa jadi nggak mau azan, suara saya sumbang pak. Kan katanya, kata Gus Yakut nggak boleh sumbang, harus merdu. Nah kalau sumbang nanti malah dianggap gonggongan anjing. Udah pak, saya berhenti azannya. Anda mau tanggung jawab? Dan tentu yang tidak kalah heboh, netizen di Indonesia, umat Islam di Indonesia. Mereka sedih, mereka kesal, mereka murka sama Anda. Sampai trending sekarang, tangkap Yakut, Yakut anjing. Anda kan Menteri Agama. Anda harusnya tahu persis bagaimana karakteristik umat Islam di Indonesia yang mayoritas ini. Anda harusnya mengerti bagaimana persoalan agama di sini begitu sensitif. Anda yang harusnya mengayomi justru berkali-kali membuat gaduh umat Islam. Padahal Gus Yakut kalau mau menyamakan suara anjing, gonggongan anjing, ya seperti yang tadi di awal saya sampaikan. Keahlian anjing itu menggonggong, menjilat. Siapa yang kerjanya menjilat hari ini? Siapa yang menjilat kemudian akan diberikan tempat terhormat? Itu yang patut disamakan dengan gonggongan anjing. Gonggongan anjing, gonggongan minta makan. Setelah diberi makan, dia akan setia. Dia akan ikut, akan patuh pada pemberi makannya. Setelah para santri dan juga penghafal Quran lulus dari pesantren, banyak dari mereka yang kemudian bingung atau tidak tahu bagaimana cara mendakwahkan ilmu-ilmu yang sudah mereka kuasai. Alhamdulillah, Angkatan pertama Akademi Dakwah Digital Indonesia di bawah naungan Yayasan YPHI sudah berlangsung dan mendapatkan testimoni yang luar biasa, membuka cakrawala berpikir mereka, meningkatkan kepercayaan diri mereka, mencoba langkah-langkah yang kreatif dan inovatif sehingga mereka sebagai para calon pendakwah mendapatkan pencerahan dan tahu persis apa yang harus mereka lakukan dengan dakwah-dakwah yang dibutuhkan di zaman ini. Selain itu tentu pembekalan psikologi, pengayaan kepribadian juga menjadi fokus kami. Sehingga sedikit demi sedikit mereka menemukan jati dirinya sebagai seorang pendakwah. Dan seperti biasa, bagi sahabat semua, kami membuka peluang untuk turut membersamai para calon pendakwah ini dengan memberikan donasinya ke nomor rekening yang ada di bawah ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini. Mari kita berjuang bersama-sama untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Islam yang lebih jaya. Insya Allah.